Hey, halo, kembali lagi dengan Julian Tekno, dan di sebelah saya ini ada laptop yang mungkin sudah tidak asing buat Anda, yaitu MacBook Air. Tapi yang beda dengan MacBook Air yang biasa saya pakai sehari-hari adalah, pertama, dia ini rose gold ya warnanya. Lalu yang mungkin yang paling kelihatan banget adalah ini MacBook Air itu benar-benar fully armor ya. Jadi benar-benar dilindungi kecuali pada keyboard ya. Jadi sebelah sini ada sedikit tekstur, jadi dilapis mungkin nggak terlalu kelihatan kalau di kamera. Lalu di bawahnya sini dan di belakang ini sudah ditutup oleh pelindung ya, hard case. Jadi mungkin juga nggak terlalu kelihatan, tapi di trackpad itu juga sudah di semacam, bukan laminating sih, ditutup semacam plastik tipis ya. Lalu yang terakhir di layarnya ini sudah ditutup oleh screen protector yang bersifat matte ya. Nah, tapi mungkin Anda akan notice suatu hal di mana kalau namanya screen protector ini di sisi depan ini, dia ada bagian yang tidak ditutup sepenuhnya, yaitu adalah pertama webcam. Lalu di sebelah kanan sedikit itu tidak tertutup. Dan pada video kali ini saya akan sedikit berbagi nih, apakah segala macam proteksi itu benar-benar worth it untuk laptop Anda. Saya akan mulai dulu dari bagian per bagian ya. Pertama, untuk hard case di sisi luar. Jadi tadi saya sudah jelaskan, di sini ada hard case, di sini hard case. Dan kalau hard case itu sebenarnya menurut saya cukup berguna untuk melindungi laptop Anda. Misalnya kalau laptop Anda itu sering dibawa ke dalam tas dan banyak objek-objek lain di tas, misalnya ada kotak pensil atau ada buku atau ada ya, objek-objek lainnya, supaya nggak tergores-gores. Tapi konsekuensinya kalau Anda pakai hard case seperti ini bisa menambah massa laptop ya. Jadi saya nggak punya timbangan di sini, tapi perkiraan saya ini bisa menambah sekitar 200-300 gram. Dan dimana kalau MacBook Air sendiri itu tanpa case ya, itu berarti sudah 1,3 kg. Jadi ya lumayan berat lah ini penambahannya, lebih dari 20%. Alternatifnya kalau Anda itu pengen proteksi dari gores aja, Anda mungkin bisa apply skin ya, dimana itu jauh lebih tipis dan hampir tidak menambah massa dari laptop ini. Oke, yang kedua yang menurut saya ini lebih praktikal aja, itu adalah melapis sisi bagian atas ini nih, di bagian armrest ya. Dimana kalau Anda tuh tangannya mungkin minyakan ya, itu kalau Anda taruh di sini ya, ini lama-kelamaan tuh mungkin akan membuat bagian itu jadi lebih cerah sedikit, karena lebih mantul sedikit, karena mungkin ada bagian yang sudah sering tergosok oleh tangan Anda yang berminyak itu. Dan kalau Anda benar-benar berminyak ke tangannya, menurut saya itu mungkin proteksi yang cukup murah dan silakan saja kalau Anda butuh. Begitu juga untuk trackpad ya, cuma hati-hati kalau untuk trackpad, karena trackpad itu dari laptop ke laptop bisa berbeda. Bisa jadi kalau Anda lapisan tertentu di trackpad Anda, itu bisa jadi bikin trackpad itu jadi nggak sensitif. Tapi kalau untuk MacBook Air ini sih saya kira nggak terlalu masalah ya. Hanya saja kalau untuk merek laptop lain, atau mungkin laptopnya yang ada model kliknya ya. Jadi kalau MacBook Air kan dia nggak ada tombol kliknya, tapi ada beberapa laptop yang masih ada tombol klik kiri, klik kanan. Nah, itu kemungkinan kedua tombol itu nggak bisa diproteksi karena itu bergerak terus ya. Lalu yang ketiga soal layar. Nah, layar ini sebenarnya tidak hanya soal proteksi, tapi untuk beberapa kasus bisa jadi ini menambah praktikalitas ya. Jadi untuk yang ini misalnya proteksinya itu jenisnya matte ya. Jadi ini dia tidak terlalu memantulkan cahaya ya. Ini bisa dilihat di sisi ruangan atas saya sebenarnya ada lampu terang sekali. Nah, ini bisa jadi cukup membantu Anda. Hanya saja kalau Anda pakai matte, artinya nanti warna itu tidak akan secerah kalau Anda itu tidak pakai proteksi matte seperti ini. Kalau Anda pakai proteksi yang glossy, nah itu juga harus hati-hati, karena bisa jadi pantulan itu makin menjadi-jadi ya. Jadi layar laptop Anda itu makin susah dilihat. Oke, jadi satu proteksi yang nggak ada di laptop tadi adalah proteksi di sisi keyboard ya. Jadi ini pun juga nggak ada proteksinya. Jadi kalau dari saya pribadi, saya sebenarnya nggak suka proteksi di keyboard karena dia mempengaruhi feel feel ngetik di laptop saya. Tapi kalau ada mungkin tangannya sangat menyakan gitu, atau mungkin Anda tuh ya kadang mungkin nge-snack lah, makan snack sambil ngetik-ketik, bisa jadi itu worth it ya. Karena kalau nggak diproteksi, namanya keyboard tuh pasti bakal berbentuk seperti ini. Jadi kelihatan ya, sini ada agak-agak memantulkan cahaya karena minyak dari jari ya. Ini pasti terjadi kalau Anda nggak proteksi keyboard Anda. Tapi ya sebenarnya kalau itu terjadi nggak terlalu masalah juga. Satu aksesoris proteksi yang sangat-sangat saya tidak rekomendasikan adalah penutup webcam tapi yang tebal. Nah, ini harus hati-hati banget nih, karena pertama, kalau kita tutup laptopnya seperti ini jadi bisa nabrak bagian bawah laptopnya dan bisa menyebabkan layar itu tertekan dan akhirnya bisa merusak layar Anda ya. Itu hati-hati banget. Kalau Anda itu punya concern soal privasi, jadi mungkin webcam Anda takut dihack atau semacamnya ya,
saya kira tuh sebaiknya Anda cukup menempelkan tape atau semacam plester yang tipis sekali. Kalau saran dari Apple sih tidak lebih dari tebalnya kertas printer ya, di sisi webcam seperti ini. Dan jangan sampai menutup ambient light sensornya di sisi laptop Anda ini, entah di mana ya, di laptop berbeda-beda. Karena kalau itu sampai tertutup, artinya Anda tidak akan bisa menggunakan fitur auto brightness pada laptop Anda. Dan hati-hati juga nih, kalau Anda mau menutup webcam, jangan sampai mikrofon juga ikut tutup, karena sebagian laptop itu punya mikrofon di sisi atas layar. Oke, demikian aja sharing singkat saya soal proteksi laptop. Jadi silakan pilih nih mana yang Anda butuhkan dan mana yang tidak Anda butuhkan. Jadi jangan semuanya Anda pakai kalau memang Anda tidak butuh-butuh amat. Silakan like video ini jika tidak bermanfaat, subscribe jika tidak ketinggalan konten dan teknologi lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.